itulah hadis tadi. Tidak sempurna, tidak benarlah kalian imannya sampai kalian mencinta. Siapa yang paling dicinta? Zat yang paling banyak membagikan cintanya. Oleh karena itu, al-iman hubbun. Kamalul iman, kamalul hubbi. Iman itu cinta. Maka orang yang sempurna iman, orang yang di dalam kolbunya penuh dengan cinta. Semoga Bapak Ibu ditakdirkan berguru kepada guru-guru, kiai-kiai, tuan guru, mursyid-mursyid yang banyak rasa cintanya, yang melumpah ruah rasa kasih sayangnya. Karena Allah yang maha mulia, maha sempurna, setiap membuka ayat selalu bismillahirrahmanirrahim, selalu dengan kasih sayangnya. Sungguh beruntung siapapun yang punya guru, gurunya melimpah-limpah rahmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ahibbaihi bil ma'arifi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidil arifin, sayyidil abidin, sayyidil muhibbin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah zuhur yang bukan Allah, ini enggak pada kerja nih. Izin ya, luar biasa. Jadi di Batam itu habis zuhur pengajian ya. Halo, kok jadi ramai gitu? Ada demo Pak ya di belakang ya? Oh kemarin ya. Saya kira ada demo lagi di kamar merbot ya. Cukup mic-nya? Nggak usah dibesarkan lagi? Nah sudah Pak Operator, cukup ya. Saya akan bacakan hadis. Ini lanjutan kajian dari kemarin. Jadi saya bacakan kitab judulnya Halu Ahli Tahqiq Ma'allah, keadaan orang yang ahli hakikat bersama Allah, ahli kebenaran bersama Allah. Ditulis oleh Sidi Ahmad Rifai. Dan kita sampai ke hadis yang ke-4 ya. Hadis yang ke di hadis yang keempat, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan berkalam dari Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir ini sahabat Nabi yang Islam waktu kecil dan dipaksa kafir. Lalu beliau menzahirkan kekufuran tapi membatinkan keimanan. Menzahirkan dirinya kafir tapi batin dia tetap beriman. Maka muncullah hukum saat itu dan turun ayat bahwa orang yang ukriha itu yang dipaksa kafir tapi batinnya masih iman, maka diperkenankan dia zahirnya sujud ke berhala tapi batinnya masih kepada Allah ya. Tapi di musim damai seperti negeri kita nggak ada cerita. Bapak Ibu udah dengar belum berita di Perancis? Di Perancis itu ibu-ibu pakai abaya nggak boleh, Bu. Pakai abaya, baju kurung yang panjang itu dilarang. Baru muncul peraturan begitu. Karena orang Perancis punya trauma, ada pakai abaya, ternyata di dalam abayanya ada bom. Terus ada alasan kedua, dianggap abaya itu pakaian muslim. Padahal abaya itu tradisi.
Islam tidak pernah mengeluarkan hadis kewajiban perempuan pakai baju abaya. Yang ada, Islam mewajibkan menutup aurat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Ad-Dailami. Kualitasnya hasan li ghairihi, tidak sampai sahih, tapi ini boleh dipakai, bahkan bagus dipakai. Bahwa Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Nabi SAW bersabda, Dzul wajhain fid dunya, dzu lisanain fid nar, atau fil akhirah. Orang yang di bumi punya dua muka, maka di akhirat nanti lidahnya dua. Kalau mukanya tiga, berarti lidahnya nanti berapa? Tahu maksud hadis ini? Orang banyak muka, paham? Ya. Tapi masalahnya, kebanyakan orang yang dua muka itu bukan dalam urusan politik saja. Yang paling merepotkan, dua muka itu muncul dalam beragama, muncul dalam berguru. Maka dulu sahabat-sahabat Nabi bertengkar karena ada orang dua wajah. Nanti datang ke sahabat A, dia ngomong A, datang ke B, dia adu A dengan B. Hati-hati dengan orang seperti ini. Di majelis kita dia hadir. Nanti apa kata-kata ustadz atau kata pengurus, nanti dia bawa ke kelompok sana dan diadu. Akhirnya ustadz di sana, habib di sana, tuan guru di sana tersinggung, terjadilah konflik antar majelis. Sudah pernah terjadi di Batam, baik sesama ahli sunnah, sesama majelis sholawat, apalagi sudah beda, satu ahli sholawat, satu anti majelis sholawat. Itu lebih parah. Ya. Sungguh aneh orang beragama kok tambah benci kepada saudara sesama agama. Sungguh aneh orang yang berhijrah tapi batin dia masih penuh kebencian kepada orang yang baca la ilaha illallah. Itu aneh. Sungguh aneh orang ngaku ikut Nabi Muhammad yang rendah hati, tapi dia masih meninggikan di hati dan dirinya di samping sahabat-sahabat dia. Maka orang-orang yang suka mengadu domba antara guru dan guru, sekarang adu domba itu lebih canggih, bisa melalui status dalam Facebook, Instagram, ada namanya TikTok, Pak ya. Pak Rohadi itu nggak TikTok, berarti umurannya masih muda. Bapak tahu TikTok, Pak? Bapak kemudah-mudahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu tahu TikTok? Saya aja nggak punya. Dzul wajhain fid dunya, orang yang hatinya punya dua cabang, satu ke Allah, satu bukan ke Allah, dan lidahnya di akhirat dua. Dia adu domba orang, berarti lidah dia dua. Dulu Imam Syafi'i diisukan ikut aliran Rafidhah, Syiah yang membenci sahabat Nabi. Siapa yang mengisukan? Itu orang-orang jamaah sekitar dia diadu dengan imam yang lain. Sehingga ada seorang imam yang alim tapi dapat kabar tidak benar, namanya Yahya bin Ma'in, mengatakan Imam Syafi'i itu enggak baik orangnya. Imam Syafi'i itu dhaif. Ya, ilmunya dhaif, ilmunya lemah. Tapi sekarang Bapak Ibu enggak tahu kan Imam Yahya bin Ma'in? Barusan saya sebut, baru tahu kan? Ya. Yang orang kenang siapa? Imam Syafi'i. Dulu Imam Zuhli, guru Imam Bukhari, kadang-kadang dia sepeguruan, kadang-kadang Imam Bukhari ini rendah hati, dia berguru ke siapa aja. Imam Zuhli lebih senior, Imam Bukhari junior, biasa basi biasa. Ya, kata Imam Zuhli, ngaji aja ke anak muda nih. Ngajilah orang ke anak muda bernama Imam Bukhari. Ternyata
jamaah dan muridnya lebih menikmati ngaji kepada Imam Bukhari. Ada jamaah satu murid yang dua wajah. Sampai di majelis Bukhari dia duduk di depan. Nanti sampai di majelis Imam Zuhli dia duduk depan lagi. Tapi syaitan mewaswas ke dalam kolbunya. Apa kata syaitan? Kamu sampaikan ke Zuhli, Bukhari sesat. Kenapa? Majelis Imam Zuhli sudah sepi. Orang-orang ngajinya ke Imam Bukhari. Imam Zuhli yang tadinya baik-baik ternyata terpancing. Karena sekelas imam, syaitannya juga imam. Sekelas mursyid, syaitannya juga mursyid. Gak boleh kurang dia. Akhirnya wallahu alam apa yang terjadi. Imam Zuhli kemudian memfatwakan bahwa Imam Bukhari ini sesat. Oleh muridnya dipahami halal darahnya. Akhirnya malam itu Imam Bukhari mau dibunuh. Untung Imam Bukhari diselamatkan oleh Allah melalui tangannya Imam Muslim, maka belum berangkat sebelum pembunuh Al-Gojo datang. Itu Imam Bukhari korban disesatkan orang. Dianggap kafir oleh orang yang seperguruan dengan beliau, yang Imam Bukhari merendahkan hati ngambil ilmu kepadanya. Kegeeranlah dia, merasa dirinya guru Imam Bukhari. Nah, itu terjadi Pak. Kenapa? Karena ada orang dua wajah. Mau punya dua wajah? Mau ada domba guru? Nah, ini ciri-ciri kalian suka adu domba nih, mohon maaf ya. Habis ngaji, terus ngomong ke Ustadz seberang. Kata Ustadz Syahnu, ilmunya gak benar Ustadz. Kata Ustadz Syahnu, yang Ustadz amalkan ini gak oke. Ini ciri murid tukang adu domba. Dia gak sadar, dia dimanfaatkan syaitan. Dimanfaatkan syaitan. Ciri-ciri syaitan itu bekerja. Kerja syaitan ngapain? Ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Menjadikan kamu bermusuhan dan saling emosi dan marah. Nah, coba lihat. Jika saya bawa satu kabar, lalu orang karena kabar yang saya bawa bermusuhan dan saling marah, berarti kabar saya ini dimanfaatkan oleh syaitan. Walau tubuhnya tubuh ustadz, lisannya lisan buaya, batinnya buaya. Nauzubillah min. Kenapa membuat orang bertengkar? Nauzubillah min. Kita berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah jika ada kajian-kajian saya selama ini membuat orang bertengkar, ya, atau mengajak orang benci-benci. Nabi SAW mengatakan, ad-din yusrun. Agama itu mudah. Mudah itu karena cinta. Kalau nggak cinta semuanya sulit. Maka Imam Sidi Ahmad Rifai mengatakan, nah ini kaitannya kalau berguru. Kenapa ada beberapa majelis gurunya ingin menyelamatkan murid, maka gurunya agak keras. Udah kamu ngaji ke saya dulu, nggak usah ngaji ke yang lain. Tapi emang murid yang munafik, apa kata dia? Sama Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan, kalau ngaji kepada dia nggak boleh ngaji ke yang lain. Bukan begitu maksudnya. Ada majelis begitu? Ada mursyid begitu? Maksudnya bukan melarang murid ngaji kepada yang lain. Maksudnya muridnya kalau belum dewasa diselamatkan dulu, dimatangkan dulu. Sudah matang baru berguru banyak. Ini belum matang, sudah banyak guru, akhirnya bingung mana yang benar, mana yang sahih. Kata Imam Sidi Ahmad Rifai, "Falan tara lil 'arif fi jihatain aslan." Kamu kalau memandang orang ahli ma'rifat mengenal Allah, tiadalah mereka punya banyak wajah di kolbunya, wajahnya cuma satu. Dan itu mereka praktekkan dengan cara apa? Wa min hadzal sir umiru bi adamil jam'i bainal ustazain. Ini yang berat nih. Oleh karena itu dianjurkan seorang murid pemula kalau punya mursyid cukup satu. Ingin mengenal Allah, kalau punya mursyid cukup. Pengajian boleh banyak, tapi mursyid cukup. Paham maksudnya? Pengajian boleh banyak, mursyid cukup. Apa bedanya? Kalau mursyid itu nanti yang akan membimbing sampai ke batin kita, sampai ke dalam rohani kita kepada Allah.
Kalau ustadz itu banyak, bisa baca kitab, dibacakan, oh ini faedahnya ini, amalkan ini. Tapi kalau mursyid, dia tidak hanya membentangkan jalan, dia menghantarkan kita sampai ujung jalan. Itu beda mursyid dengan guru ngaji. Jadi silakan banyak guru ngaji, tapi kalau bermursyid cukup. Itu sebabnya jika ada orang ingin talqin, saya bilang kamu sudah punya talqin, sudah cukup pakai itu. Gak usah banyak-banyak guru mursyid. Sudah suluk dulu, ya mursyid saya sudah meninggal. Coba tanya, adakah mursyid kamu punya penerus? Ikuti dia. Jika tidak ada, istikharah dulu, baru cari. Ya, nanti Allah yang pilihkan. Allah yang pilihkan. Maka beliau mengatakan, fa'alal murid. Ini ada dua syekh, dua ustadz nih, dua-duanya bagus. Bingung kita mana yang diikut. Bingung mana yang diikut. Bingung ya? Mau ikut yang mana kalau ada dua ustadz, dua mursyid. Apalagi mursyidnya 5. Apalagi di Indonesia, thariqatnya banyak. Di Batam banyak thariqat. Naqsyabandiyah Khalidiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Syaziliyah, Samaniyah, apa lagi? Batamiyah ada gak? Orang Batam buat tarekah bid'ah. Banyak tarekah itu banyak. Ada Junaidiyah, Qadiriyah, bukan Qadariyah, ya. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah maksudnya. Banyak. Ya. Bapak mau buat tarekah sendiri gak? Mau buat tarekah sendiri? Nanti pengikutnya semut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau bermursyid cukup satu. Sampai kata guru kamu sudah cukup jalan, cari guru lain, baru cari guru yang lain. Ya. Namun kalau banyak mursyid, mana yang dipilih? Istikharahkan, lalu ikuti batin. Nah, namun kalau belum ketemu jalannya, kata Imam Sidi Ahmad Rifai, al-asah ittiba'an li Rasulillah SAW, yang paling tepat, bukan paling banyak, bukan yang paling banyak gaya, tapi al-asah, yang paling tepat ikutnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu yang diikuti pakaiannya, model serbannya. Kalau serban Nabi banyak modelnya. Serban itu bukan masalah ikut Nabi atau tidak, itu cinta Nabi. Serban Abu Ya Said Muhammad sudah lain dengan serban Habib Umar. Almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Adi beda lagi serbannya dengan Habib Umar. Ya. Mungkin ada sekali sama, kadang beda. Beda suku, orang Arab sudah beda sorban. Bukan itu yang dimaksud orang yang paling tepat ikut sunnah. Sunnah itu ada dua, ada zahir, ada batin. Zahir itu bernama syariat, batin itu bernama hakikat. Banyak orang ikut sunnah syariat tapi meninggalkan sunnah. Sunnah di situ bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, bukan. Sunnah itu artinya ajaran peninggalan baginda Rasulullah SAW yang dulu beliau tempuh. Jadi sunnah itu bahasa Arab artinya siratun Nabi SAW, perjalanan batin dan zahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa muncul ulama kita mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin? Salat itu mi'raj orang beriman. Itu bab syariatnya syariat batin. Ajaran sunnah batin yang kemudian disebut ilmu haqaiq, ya. Untuk merasakan, untuk mengetahui mana nih guru yang batin dia lebih tepat ikut Allah, bukan melewati perform zahir, bukan melalui penampilan zahir. Nih tolong diingat, zahir ini terjemahan batin, tapi ada orang yang batinnya bercahaya dia tutupi. Nah ini hati-hati sama orang begini. Ada orang yang batinnya isinya ma'rifatullah, tapi dia tutup, dia tidak mau tampakkan. Sama orang begini hati-hati. Orang begini kolbunya lebih pas kepada Allah, cuma
kadang orang sekitarnya tidak tahu. Bapak Ibu, kalau pakai gamis sama pakai baju koko, sholatnya mana yang lebih khusyuk atau sama? Ya, bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana Ustaz? Antum nih sholat pakai gamis sama pakai baju koko, sama kan? Sama. Karena khusyuk bukan di baju. Khusyuk itu di kolbu. Jika tubuh ini dibajukan dengan dipakaikan baju yang indah untuk menghormati masjid, kapan kita menghormati kolbu? Ya. Mau memakaikan baju yang indah untuk kolbu? Mau. Ya. Maka itulah makna ayat yang sering kita baca, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu surat Al-Quran, surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, ini perintah. Kalau Allah perintah, wajib atau tidak? Benar nih, wajib. Wajibnya tidak terbatas. Ini ayat ini. Kalau sholat 5 waktu, ini bapak ibu ini lagi rajin sholat, habis asar sholat lagi, bid'ah nak? Bid'ah itu. Menyimpangkah? Menyimpang. Tapi bapak ibu sedang nikmat baca la ilaha illallah, fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah, maka dalamilah, annahu, ditambahkan bahwasannya. Kalau diterjemah secara batinnya, ma'rifat qalbunya Nabi berisi la ilaha. Apa dalil lainnya? Ketika beliau mengatakan, aku ni manusia seperti kalian, bedanya batinku dapat sir la ilaha melalui wahyu. Wahyu syariat sudah berhenti, tapi hembusan ilmu hakikat masih berlanjut. Kenapa? Ruhani baginda Rasulullah SAW tidak pernah mati. Jadi syariat sudah selesai. Yang mengatakan syariat ini masih nambah, itu keliru. Dia mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi syariat diijtihadkan, iya. Atau Nabi mengatakan nanti akan terjadi hukum begini, mungkin berarti syariatnya nanti. Tubuh Nabi itu objek turunnya hukum syariat, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu hukum syariat. Oke? Nabi sudah wafat, makanya diturunkan surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum, ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Di situ artinya syariat. Syariat sudah selesai. Tapi saya mau tanya, pertanyaan ngecek aja. Kalau tadi Bapak Ibu baca salam kepada Rasulullah, Rasulullah masih bisa jawab nggak? Katanya sudah meninggal. Ya, ada anak-anak muda baru hijrah ngomong begitu kepada saya, Buya, Nabi sudah mati. Hah? Berani dia ngomong begitu? Nabi sudah mati. Itu orang nggak sopan mengatakan Nabi sudah mati. Siapa yang mengatakan begitu? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika ada orang mengatakan Nabi mati, dia mau sembelih, Pak. Ya, untung Sayyidina Umar nggak hidup hari ini. Kalau nggak itu Bapak dicari, itu target dia itu. Daftar orang dicari oleh Sayyidina Umar. Ya. Quran menyebut mati, tapi kan Quran Allah yang berkalam ke Nabi Muhammad. Di Quran jangankan Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Allah sebut, innaka maitun. Hei Muhammad, engkau itu mati. Maksudnya akan mati. Tapi bagi ahli hakikat mengatakan, matikan dirimu hai Muhammad sebelum mati. Itu maknanya. Jadi sopankah mengatakan Nabi SAW? Ini dari kita nih. Kalau dari Allah boleh. Ya. Afa imma ta'u qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika mati atau gugur fisabilillah lalu kamu berpulang berbalik? Ya. Apakah begitu? Itu, ya. Bapak Ibu, saudara yang bukan Allah. Jadi ilmu syariat berhenti, benar. Tapi ilmu rohani jalan terus.
Makanya kitab-kitab mengenai ma'rifatullah yang ditulis semakin mendekati akhir zaman, semakin luas kitabnya, semakin banyak uraiannya. Dulu ma'rifat itu artinya knowledge, pengetahuan. Dahulu imam-imam kita, Imam Syu'bah cari satu hadis 3 bulan. Ternyata hadisnya palsu. Bapak Ibu cari hadis cukup buka aplikasi. Coba cari di Play Store kitab Sahih Bukhari, ketemu, di-download tidak sampai 3 menit sudah terkumpul di kitab di dalam handphone kita. Benar nggak? Berarti mencari hadis yang dulu dicari oleh Imam Bukhari seumur hidupnya, kita cukup cari dalam 3. Kalau handphonenya agak soak dikit 7 menit, Pak. Kalau handphonenya zaman-zaman bahla, nunggu sehari semalam juga belum. Apa maksudnya? Jika Imam Bukhari mau berkeinginan, Pak, maka dia minta hidup zaman sekarang. Karena dia merasakan cari satu hadis susah. Jika Imam Syu'bah ingin berharap ya Allah, ya, maka beliau minta hidup lagi di akhir zaman. Karena mencari ilmu di akhir zaman sangatlah mudah. Sekarang kita sangatlah mudah. Enaknya Bapak ini, sayang datang ke sini untuk bacain satu hadis. Kalau ngikutin adab Bukhari, Bapak harus cari tiket ke Jakarta, ya. Ya. Itu pun sampai Jakarta belum tentu ketemu saya. Imam Bukhari nyampe di satu daerah, dulu nggak ada handphone. Coba bayangkan, nggak ada handphone, nggak ada alamat, nggak ada GPS. Gimana carinya? Maka kalau ada kitab hadis di rumah, jangan taruh di bawah, taruh tinggi. Ya? Kenapa rumah itu sering tidak diberkahi Allah? Quran taruh di bawah. Kalau naruh Quran jangan di bawah, Quran itu paling tinggi. Ya, paling tinggi taruh Quran. Kecuali Qurannya dicampur sama tafsir, baru boleh ditaruh di bagian mana. Nah, kalau kita kan melihat estetika, buku yang kecil di atas, gitu ya. Ibu-ibu ini so indah ya, so rapi. Kalau itu terjadi, miringkan, dipasang miring supaya Quran, mushaf Quran tidak ditaruh di itu mushaf Al-Quran, ya. Mengenal Allah, ilmu ini tidak habis sampai akhir zaman. Kalau ilmu ini habis, maka tidak adalah wali-wali Allah. Tidak perlu ada ulama-ulama wali-wali Allah. Makanya kalimatnya para ulama pewaris Nabi, bukan para ulama pewaris Rasul. Kenapa? Nabi itu yang dapat bimbingan di dalam rohaninya, itu disebut Nabi. Nabi itu sosok yang rohaninya dapat bisikan dari Allah. Kalau kita kolbunya dapat bisikan dari YouTube. Bener ya? Sama TikTok tadi. Karena kita ini sudah punya orientasi bergantung kepada smartphone, akhirnya kecerdasan kolbunya kurang dilatih. Dulu awal beli smartphone, handphone yang canggih itu, ini nggak katrok, nggak tahu katrok, salah-salah gitu. Awal-awal, bener. Jangan-jangan sekarang masih begitu. Mau nelpon istri, yang ditelepon istri orang lain. Ya Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu lucu Pak. Saya waktu dulu tugas berdakwah dan peneliti di Prancis dulu, saya mau ngirim miss you kepada istri. Dulu WA masih aktif, sekarang udah gak aktif. Kekirimnya ke cowok. Ya soal kok miss you-nya ke cowok. Akhirnya saya minta maaf bang ya. Masa cowok suka cowok? Allahumma sholli ala sayyidina. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, ilmu ma'rifat ini tersimpan di rohani, di kolbu para ulama,
Tidak semua ulama. Ilmu ini disimpan mereka balut sedalam-dalamnya. Walaupun disimpan, kalau barang harum terciumkah oleh orang yang mengerti mana barang bagus? Maka kata Imam Yahya, yashummuha ahluha, itu ilmu ma'rifat di kalbu para kekasih Allah akan tercium oleh kekasih-kekasih Allah. Walaupun dia pakai baju kaos, walaupun dia nggak pakai kopiah, walaupun dia nggak pakai sarung, ya. Jadi mulai zaman ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan saksikan banyak orang alim kalbunya, tapi dia tidak mau berpakaian seperti saya. Dia nggak mau pakai baju-baju seperti ini. Bagi dia lebih baik aku sembunyikan rahasia Allah ini. Nanti akan banyak, ya. Sekarang ini sudah mulai muncul. Tapi tetap saja, ya, orang yang tidak faham akan menyebut dia gila, akan menyebut dia tidak sunnah. Ini ustadz kurang sunnah, jarang pakai kopiah. Ini ustadz tidak sunnah karena sering pakai baju kaos. Apa urusannya baju kaos dengan sunnah, ya? Imam Junaid punya kitab judulnya Risalatut Tauhid. Apa kata beliau? Yang pertama yang wajib diketahui seorang hamba dalam menyembah Allah, bahwa penyembahan tertinggi, ibadah tertinggi, terutama, paling utama adalah mengenal Allah. Jadi ibadah utama apa? Kenal dulu. Ini di mana-mana kita sampaikan, ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah dengar, tapi ini langsung kita sampaikan. Maukah Bapak Ibu, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini menyembah, menghormati sesuatu yang tidak dikenal? Nah, ini ibu-ibu nih, maukah menikah dengan orang yang kita tidak kenal? Nanti kalau menikah kan pasti melayani dia, menghormati dia. Sama nih Bapak ini, maukah menikah dengan seseorang yang kita nggak kenal? Nggak mau. Maukah hormat kepada seseorang, sosok yang kita nggak kenal? Mau nggak? Ya. Maukah bekerja di tempat yang kita tidak tahu kita dapat apa? Mau nggak? Nggak mau, ya? Nggak mau. Itu urusan dunia kita begitu. Kenapa orang kemudian tidak pernah naik kemakrifatan dia kepada Allah, pengenalan dia kepada Allah nggak pernah meningkat? Karena ada rasa takut. Coba lihat, kawan kita nggak pernah mau naik pangkat, ya, naik gaji. Kenapa? Takut nanti ujiannya tinggi, Ustaz. Nanti kalau saya pindah kerja, akhirnya ya, dia di situ aja. Kalau pindah kerja takut nanti tergoda. Tergoda itu kan masalah lain. Tergoda masalah korupsi itu urusan lain. Itu urusan batinnya dia. Ada orang ngeluh sampai sekarang 30 tahun berdagang, tapi bedagangnya kecil-kecilan. Saya ini sudah usaha Buya, tapi nggak jadi apa-apa. Ya kita tanya, usaha kamu apa? Usaha dia ABCD, cukup di pinggir rumahnya, ya nggak jadi apa-apa. Nggak pernah mau buka online, nggak pernah mau yang besar-besar. Saya ketemu seorang pengusaha, apa kata dia? Kalau ada orang mengatakan kebersihan setengah daripada iman atau agama, kalau orang ini lain, ad-duyun minaddin katanya. Tahu nggak arti ad-duyun minaddin? Ya, berutang itu bagian dari agama, Bu, ya. Malah ada yang lebih parah lagi, ad-duyun nisful iman. Berutang separuh iman. Saya tanya, maksud kamu apa? Kami ini kalau nggak berutang, maka tidak berani untuk berusaha. Nah, hanya orang-orang yang berani inilah yang kemudian berhasil. Sama, belajar agama juga begitu, Bapak Ibu. Kalau dari dulu ilmu fikih, akhirnya sampai tua, itu kayak, mohon maaf, Bapak ini ketakutan kalau beragama. Ya, maka dikatakan oleh Sidi Ahmad Rifai, man arafallah biqudratihi, yang kenal Allah dengan kekuasaannya, dengan
kehebatannya, dengan surga nerakanya. Ya. Asya ma'al khauf atau khaufahu. Dia akan hidup penuh ketakutan. Tapi siapa yang kenal Allah bifadlihi wa rahmaniyatihi, yang kenal Allah dengan anugerahnya dan kasih sayangnya, dia hidup dengan penuh kebahagiaan, penuh harapan. Pilih mana? Berumah tangga tapi merasa terancam, atau berumah tangga rasanya hati berbunga-bunga? Pilih yang mana? Nah, maka coba bangun hubungan suami istri itu hubungan bahagia, rahmaniyah, kasih sayang, bukan ancam-mengancam. Kau kalau begini, aku begini. Kau kalau begitu, aku begini. Nah, ini rumah tangga ancam-mengancam. Rumah tangga semi-semi neraka. Itu neraka dunia itu. Mau hidup bahagia, mulai dari rumah kurangi ancam-mengancam. Anaknya nggak sholat, ancam. Kau nak sholat, gergaji kau menerang. Nggak gitu-gitu amat ya. Lebih lagi parahnya Ustaz. Jadi kita ini hidup penuh diancam. Sudah di rumah diancam, masalah sholat pun diancam, anak-anak ngaji diancam juga sama guru ngaji. Ya, ini korban-korban wajah ancaman semua. Oh, ada yang kena rotan 3 tuh dulu ya. Ada yang kena betisnya ya. Ada yang kena gemplang nih sama gurunya, Masya Allah. Kita ini beragama dididiknya selalu diancam. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Kalau jadi ustadz tukang ancam jamaah. Kalau jadi politisi, ngancam orang kalau lain paham, lain pilihan sama dia. Kalau dia baru hijrah, maka dia ancam kawan dia belum hijrah, maka kawannya tambah takut berhijrah. Ini saya kalau berhijrah nanti saya diancam-ancam juga nih. Ya. Mau begitu? Maka orang yang hidupnya besarnya dengan kasih sayang guru, diberi kasih sayang oleh guru, nanti dididik muridnya penuh kelembutan. Jadi kenapa kemudian mimbar-mimbar masjid itu kasihan, mimbar itu sering dipukul-pukul sama ustaz itu. Udah pernah lihat belum mimbar dipukul sama ustaz? Itu saya kalau ngeliat mimbar saya usap-usap, Pak. Kasihan mimbar. Kenapa kita ngomong begitu? Dulu sandaran Rasulullah SAW, Nabi punya sandaran kayu. Ketika Nabi dibuatkan mimbar dulu beda dengan podium. Mimbar itu tempatnya agak tinggi, yang terbuka di depannya. Kalau podium terbuka ke belakangnya. Duduklah Rasulullah di situ, ditinggallah kayu yang tadinya sandaran. Itu kayu yang kata orang sudah barang mati, nangis. Menangisnya seperti anak kecil ditinggal oleh ibunya. Coba bapak ibu nih lagi asik-asik sedang memadu kasih dengan pasangan, tahu-tahu di kamar sebelah ya anak umur berapa bulan nangis, dan menangisnya sedih nggak? Begitu nggak? Iya, kalau anaknya sedih tuh begitu, ditinggal oleh emaknya. Kira-kira seperti itulah bunyi daripada kayu itu. Percaya nggak Pak? Ini hadis loh Pak ya. Bapak sadar nggak ini benda ini semuanya bergerak nih? Ini benda bergerak semua loh Pak. Gerak dia ditemukan oleh pakar-pakar ilmu eksak, mereka sebut gerakan elektromagnetik. Itu sebabnya rumah kalau tidak ditinggalin, itu gerakan elektromagnetiknya berkurang. Maka rumah yang ditinggal sering rusak. Benar nggak? Ya. Itu pohon, itu kayu. Kalau Nabi tinggal, tidak Nabi usap, maka dia akan merusak begitu. Maka Nabi turun dari mimbar, Nabi usap-usap, diusap-usap. Coba hari ini ada orang usap-usap kayu kan? Bapak ada cincin Pak? Oh enggak ada. Yang ada cincin usap-usap cincinnya.
Apa kata Rasulullah SAW? Nabi cinta. Nabi itu jangankan kepada manusia, kepada kayu yang dianggap benda mati, Nabi sayang. Nabi nggak ancam. Kamu diam kalau nggak neraka, nggak gitu. Apa kata Nabi kepada kayu? Ternyata kayu itu perlu dikasih sayang. Maka Bapak Ibu kalau punya meja, ya dibersihin lah ini meja ini. Ini kenapa debunya banyak sekali nih ya. Nah, coba lihat. Ini cuma acting aja Pak. Biar ibu-ibu itu kalau di rumah bersihin itu oke ya. Termasuk jendela-jendela, semuanya. Jangan sampai nanti ada yang numpang hidup, yang kakinya banyak, itu namanya laba-laba. Ya. Diusap oleh baginda. Itu yang seperti anak kecil ketika digendong oleh ibunya diusap-usap. Benar gak Bu? Kalau punya anak kecil diusap-usap gak? Yang tadinya dia nangis lama-lama suaranya hilang. Suaranya hilang. Tapi sebenarnya Nabi sedang berkalam kepadanya. Apa kata Nabi? Wahai kayu, engkau pilih bersamaku di sini menjadi sandaranku atau masuk surga. Sayangnya kayu tidak punya akal. Kayu memilih masuk surga. Di surga belum tentu ketemu Rasulullah loh Pak. Nih saya kasih tahu ya. Nanti kalau Bapak Ibu nih masuk surga, belum tentu ketemu Rasulullah. Kalau nggak percaya nanti mati aja dulu ya. Surga itu luas. Bumi yang kecil nih mau cari Habib aja susah. Mau ketemu Buya, Mursyid, Syaikh itu sulit ya. Saya mau ketemu Buya Fulan tuh sulit dulu itu. Belum lagi nanti pengawalnya banyak. Rumit ya. Gimana mau ketemu Rasulullah SAW? Ini yang kemarin Habib Umar datang ke Jakarta, ada yang tahu? Banyak yang mau ketemu, gak ketemu. Kenapa? Itu baru zuriat Nabi SAW. Kira-kira gimana kalau Nabi Muhammad SAW datang ke Indonesia? Apa kata si kayu? Aku pilih. Seandainya kayu berakal, dia pilih menjadi sandaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau bersama Nabi di sini, pasti dibawa ke sana. Ternyata si kayu lebih cinta surga daripada Nabi SAW. Suatu kali Rabi'ah, kata Sidi Amr Rifai di kitab ini, Rabi'atul Adawiyah dipinang oleh seorang ulama besar. Saya nggak sebutkan nama ulamanya, nanti ulamanya malu ketemu kita nanti ya. Udah meninggal juga. Apa kata ulama ini? Wahai Rabi'ah yang salihah, izinkan aku meminangmu menjadi suamimu. Mau nggak ibu digituin ulama besar Bu? Lakinya nanti marah. Aduh, kena jebak lagi. Ibu ingat suami di rumah ya. Ada suaminya hadir gak nih? Maaf Pak ya. Itu Rabi'atul Adawiyah. Ini jangan ditiru ibu-ibu ya, jangan ditiru. Nanti ibu jadi jomblo sejati. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Oh baik, wahai Tuan. Tapi kalau Tuan mau tahu, di belakangku sebelah sana ada adikku yang lebih cantik daripada aku. Mata si ulama ini langsung melihat ke kamar di belakang. Selesai dia melihat, agak lama dia terpana, kok nggak ada. Ditegur oleh Rabi'ah, wahai Tuan, katanya engkau hendak melamarku, jatuh cinta kepadaku. Baru aku tes menyebut adikku yang jauh di belakang, sebenarnya dia tidak ada. Matamu sudah berpaling. Itu hanya boleh Rabi'atul. Nah, ibu-ibu nggak boleh begitu. Ya. Ibu-ibunya kan nggak, di sini nggak ada makom kutub, nggak ada di sini. Kutu kupret banyak. Apa kutu guling? Allahumma sholli ala sayyidina. Rabi'atul Adawiyah itu perempuan batinnya setara 70 wali. Ini bahasa dari guru kita. Kenapa? Dia hanya mau berteman, berkawan dengan orang yang menunjukkan jalan kepada Allah.
Kalau menunjukkan dalil banyak. Nih dalil. Tapi tidak hanya sampai ke dalil, dihantarkan sampai kepada Allah. Maka sampai wafat Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, dia kemudian tidak mau menikah lagi. Nah, maka jangan ditiru ibu, ya. Nanti ibu jadi jomblo sejati. Nanti minta cerai, pulang-pulang minta cerai ke bapak. Papa, tahukah papa jalan kepada Allah? Oh, enggak tahu ya, udah kita cerai aja bapak. Ntar gitu nanti ya. Itu khusus untuk ahlul khawas, orang yang khawas, ya. Itulah sebabnya ketika banyak sahabat meminang Sayyidah Fatimah, hatta Abu Bakar mau minang Fatimah, Umar mau minang Fatimah. Bukan masalah umur, kalau ahli fikih kan mengatakan umur, enggak. Sayyidah Fatimah itu perempuan yang paling kritis, karena makrifat dia tajam. Sayyidina Abu Bakar ini enggak suka berdebat. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang suka bekerja, suka tasdik dan taslim. Sayyidina Abu Bakar, kalau ada orang berdebat tentang Nabi Muhammad, kata beliau, kalau sudah Nabi Muhammad, khalas, cukup, titik, nggak usah ngomong lagi. Nggak mau debat beliau. Sayyidina Umar, oke. Tapi beliau ini ada sesuatu yang karakternya tidak cocok dengan Sayyidah Fatimah. Juga wali-wali besar. Tapi kemudian Allah menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ruhaninya sudah menikah dulu di langit, baru menikah di bumi. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Kenapa? Ternyata Rasulullah itu kota ilmu. Di kota itu ada apa aja Pak? Di kota ada mall, ya, ada perumahan, makanan. Kalau mau cari makanan di kota mudah apa sulit? Mau cari hiburan di kota mudah apa sulit? Mau cari pekerjaan di kota mudah atau sulit? Mudah. Hah? Sulit? Itu pengalaman pribadi itu. Ya. Kalau mau cari kerjaan jangan di tempat sepi, cari kerjaan di tempat yang ramai. Banyak pekerjaan, cuma mungkin gengsi yang membuat hidup sulit. Ya, saya harus begini. Padahal hidup kan nggak harus begitu. Ya. Sahabat kita orang cerdas Pak, stres cuma karena nggak lolos masuk kampus. Orang cerdas bisa stres karena dia setelannya terlalu tinggi. Padahal orang masuk kampus manapun belum tentu jadi orang sukses. Benar nggak? Ya. Ada lagi yang stres nggak masuk PNS, mau bunuh diri. Ada lagi yang bunuh diri cuma kena patah hati. Ngapain bunuh diri kena patah hati? Ya. Itu nanti kalaupun menikah satu hidup satu mati, ya nggak? Nggak ada yang betul-betul dibawa mati kecuali cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali murid dari Rabi'ah, namanya Rabi'atul Basriyah. Siapa namanya? Rabi'atul Basriyah ini biasalah ibu-ibu selalu galau masalah rezeki suaminya. Benar Bu ya? Itu normal. Sekelas wali Allah namanya Rabi'atul Basriyah, itu dia khawatir urusan rezeki suaminya. Cukup atau tidak, apalagi suaminya suka berbagi dengan ibunya, dengan saudaranya. Si istri dia bilang, bang, kita nih belum cukup kok kamu sudah bagi-bagi. Nah, ini istri calon-calon panitia neraka tadi itu. Nanti bukan panitia lagi dia yang duluan masuk. Nih kalau mau cari istri Pak ya, mau cari istri lagi Pak. Dalam riwayat yang sahih Imam Hakim dan imam lain disebutkan ya, perempuan yang mar'ah salihah itu ciri-cirinya bukan banyak, dilihat menyenangkan, diajak mau, itu ciri-ciri normal. Ada yang lain, man a'anahu ala dinihi, orang atau perempuan sosok yang membantu dia untuk menyempurnakan agamanya. Agama itu, coba perhatikan, setelah la ilaha illallah itu berbakti kepada keluarga, kepada orang tua. Setelah la ilaha illallah berbakti kepada orang tua. Maka jika ada pasangan menghalangi pasangannya
si istri atau suami menghalangi pasangannya untuk berbuat baik ke orang tua, itu ciri-ciri pasangan panitia. Mau punya pasangan begitu? Jadi nanti ibu-ibu kalau bapak-bapak ini mau kirim untuk orang tuanya, bukan malah diingatkan, ditegur, tapi bilang, bang kurang tambahin gitu. Ya. Terus kita besok makan apa? Besok pikirin lagi. Ya, abang ini bersamaku sudah cukup lah. Diajarin gombal. Ya. Hidup bersamamu, wah, jadi lagu dangdut. Kenapa ada ibu-ibu ngomong begitu? Ya, waktu masih muda, yang penting bersamamu mas, walaupun hidup susah. Begitu nggak dulu? Pas benar udah bersama, kau nih tidur aja nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ada muncul ungkapan itu? Itu ungkapan cinta. Terlepas dari nanti pas nikahnya lain cerita. Kenapa muncul seorang pasangan ngomong ke pasangannya, yang penting bersamamu, aku siap hidup susah. Yang paling boleh dicinta di alam semesta siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yu'minu ahadukum. Ini berarti kan ini hadis Sahih Bukhari. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak dihitung benar-benar beriman. Masih main-main imannya kalau belum sampai ke makom ini. Hatta akuna ahabba ilaih. Sampai aku orang yang paling dia cinta, melebihi siapa aja? Dirinya, pasangannya, anaknya, dan semua manusia. Gimana? Sudah nyampe di makom itu belum? Berarti imannya masih iman-imanan, eman-emanan. Wajar kalau kekuatan umat Islam ini belum sanggup untuk jihad fisabilillah. Maka jangan buru-buruan jihad, nanti jadi orang jahat, ngebom tempat-tempat suci, ya, menyakiti orang-orang yang beda faham. Itu kan karena belum dia mau berjihad, tapi tidak pada tempat yang tepat, tidak pada waktu yang sudah tepat. Akhirnya yang ada bukan jihad, tapi emosi yang menjadi jahat. Itu yang terjadi pada kawan-kawan kita sekarang, yang mereka kemudian distigmakan menjadi teroris. Ya, kita nggak boleh benci mereka juga, tapi kita katakan, wahai saudaraku yang ingin berjihad, jihadmu jangan jadi jahat. Nabi SAW kalimatnya sederhana, ya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Yang baca la ilaha pasti masuk surga. Ini orang yang baca la ilaha cuma karena beda paham kok sudah disakiti. Untungnya negeri ini Allah masih jaga. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau belum betul-betul cinta, maka cinta di sini ini kasih sayang. Imanmu belum sempurna sampai kamu belum betul-betul cinta kasih sayang kepadaku. Berarti puncak iman ada di kasih sayang, bukan dibentak-bentak orang. Puncak iman bukan ketika mengatakan kau ini tidak baca kalimat ini, gak sholat ini masuk neraka, bukan. Puncak iman bukan berkali-kali haji dan umrah. Puncak iman bukan khatam Quran berkali-kali, bukan punya tarekat 1000. Puncak iman ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, kita kalau jatuh cinta sering ingat gak? Kalau cinta dengan pasangan pasti tanya-tanya kabar dia, pasti ingat terus sama dia. Bener nih sayang nih, Ustadz udah punya istri kan? Ingat sama istri? Pasti ingat. Keluar dari rumah pasti ingat istri, benar nggak? Sayang mana? Pasti sayang. Kemana-mana pergi pasti ingat anak. Oleh karenanya, apa kata Nabi? Tahadu, tahabu. Ini hadis sahih.
Saling berbagi hadiahlah kamu akan saling mencinta. Jadi kenapa di masjid, di majelis kurang kasih sayang, mungkin kurang berbagi hadiah. Gak sanggup beri hadiah materi, beri hadiah fisik berupa senyum. Perlu modal gak senyum? Coba 1, 2, 3 senyum. Ya ada juga yang belum senyum nih ya. Halo bang. Halo bang. Senyum bang. Abang ini serius sekali ya. Alhamdulillah masih bisa senyum ya. Alhamdulillah. Nah itu semua yang senyum tadi itu bersedekah sama saya. Ya. Saya senyumin lah. Biar banyak dapat sedekah ya. Senyum itu awal dari cinta. Bukan nyeringis Pak, bukan apa namanya? Apa? Kalau kita ketus sama orang tuh senyum tapi sinis gitu. Bukan itu. Tapi orang kalau sudah nggak cinta, kita senyum dianggap menghina. Tuh, dia tuh lagi ejek aku tuh. Tuh lihat bibirnya miring tuh. Lah memang dari sananya bibirnya miring. Jangan begitulah ya, makawan ya. Mungkin giginya sudah gugur 2 atau 3, atau mungkin tulangnya sudah bergeser. Dimaklumilah. Allahumma sholli ala Bapak Ibu yang bukan Allah, bagian terakhir yang mau saya sampaikan itulah hadis tadi. Tidak sempurna, tidak benarlah kalian imannya sampai kalian mencinta. Siapa yang paling dicinta? Zat yang paling banyak membagikan cintanya. Oleh karena itu al-iman hubbun. Kamalul iman kamalul hubbi. Iman itu cinta. Maka orang yang sempurna iman, orang yang di dalam kolbunya penuh dengan cinta. Semoga Bapak Ibu ditakdirkan berguru kepada guru-guru, kiai-kiai, tuan guru, mursyid-mursyid yang banyak rasa cintanya, yang melumpah ruah rasa kasih sayangnya. Karena Allah yang maha mulia, maha sempurna, setiap membuka ayat selalu Bismillahirrahmanirrahim, selalu dengan kasih sayangnya. Sungguh beruntung siapapun yang punya guru, gurunya melimpah-limpah rahmaniyah dan rahimiyahnya. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kenapa? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, salli ala abdika Abdillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Ya Allah, kami hamba Engkau ya Allah. Kami kenal Engkau berkat baginda Rasulullah SAW. Kami kenal baginda Rasulullah karena pewaris-pewaris Rasulullah. Maka ya Allah, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sampaikanlah, limpah ruahkanlah salam, selamat, keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi. Dan limpahkan juga ya Allah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada zuriat-zuriatnya, kepada pewaris-pewarisnya, kepada guru-guru kami yang memegang mewarisi ilmu beliau. Allahumma ya Allah, ya man huwa alimun bidzatis sudur, wahai yang mengetahui kurangnya cinta dalam kalbu kami. Maka ya Allah, wahai yang maha menciptakan cinta, ciptakanlah rasa cinta di dalam kalbu kami. Limpah ruahkanlah cinta melalui lisan dan wajah dan tangan kami, melalui harta yang Engkau titipkan kepada kami. Maka ya Allah, mulai siang ini ya Allah, jadikan kami menjadi hamba Engkau yang menebarkan cinta-Mu, yang menebarkan kasih sayang-Mu, sehingga kami menjadi hamba yang kenal kepada Engkau, kenal dengan cinta kepada Engkau. Allahumma ya Allah, irhamna wa walidina wa masyaikhana. Ya Allah, rahmati kedua orang tua kami, limpahkan cinta Engkau kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami, kepada jamaah saudara kami yang seiman dimanapun mereka berada. Apakah mereka sefaham dengan kami
atau tidak sefaham dengan kami? Apakah dia semajlis atau beda majlis dengan kami, seperguruan atau beda guru dengan kami? Maka ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang menebarkan kasih sayang kepada mereka. Allahumma ya Allah, kesempurnaan hanya milik Engkau, bukan milik mursyid kami, bukan milik guru kami. Tapi ya Allah, bimbinglah kami mendapatkan membersamai guru-guru mulia, guru-guru yang di kolbunya ada kasih sayang Engkau. Allahumma asturna bijamali sitrika. Ya Allah, aib kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun kami berharap kepada rahmat Engkau ya Allah. Hapus dan tutuplah semua aib kami. Hapus dan tutuplah semua dosa kami. Hapus dan tutuplah semua kesalahan kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang di dalamnya penuh cinta. Ya Allah, kurangi kemarahan, emosi, pertengkaran dalam rumah tangga kami, di kampung kami, di komplek tempat tinggal kami, di negeri tempat kami menetap, di tempat kami bekerja, dan di semua wilayah yang Engkau lihat di situ ada hamba-Mu ya Allah. Allahumma arhamna warham ibadaka. Allahumma ya Allah ya Nur ya Nur, nawwir qulubana bi nuri sayyidina Muhammad habibika wa rasulika wa nabiyika. Ya Allah, lengkapilah cahaya dalam kalbu kami dengan cahaya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dengan masuknya tembusnya Nur Muhammad SAW dalam kalbu kami. Terakhir kami memohon ya Allah, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan cinta Rasulullah, dan kebahagiaan di akhirat dengan cinta Rasulullah. Rabbana ya Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah, ikhtim lana bihusnil khatimah, ikhtim lana bihusnil khatimah lana walil hadirin wal hadirat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.